Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diingatkan oleh surat At-Tin, ayat 3, 4, 5, 6. Yang fokusnya 4, 5, 6. Yang dinyatakan di sana, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nawadzal baladil amin. Nah, masuk ke 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, ini yang saya ingin hantarkan, Bapak-bapak. Iya. Ini saya hantarkan bahwa Allah itu menciptakan manusia kita semua ini fi ahsani taqwim, dalam keadaan yang terbaik. Fi ahsani taqwim. Tapi ingat, Allah sampaikan ayat berikutnya, ayat yang kelima. Kemudian rodadnahu asfala safilin. Kemudian manusia itu dijebloskan, dilempar pada derajat yang paling rendah. Fi asfali safilin. Jadi dari yang mulia kemudian dijebloskan, diturunkan serendah-rendahnya. Siapa yang menjebloskan itu? Dirinya sendiri. Kan ulah kita yang tidak perhatikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian disambung pada ayat berikutnya, Bapak-bapak. Ya, yang dijelaskan adalah illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa lahum ajrun ghairu mamnun. Nah, ini saya kira bekal kita datang dari jauh dari Jakarta ke Sentul ini adalah paling penting, paling pokok. Kita ingat bahwasanya kita ini mulia, kemudian kita tergantung dari mau berbuat apa kita ini. Kalau kita mengikuti ajaran Rasulullah, menuju kepada orang-orang yang baik-baik, dan kita bertakwa, maka kita akan selamat menjadi, ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, menjadi orang yang baik, yang terbaik. Tapi kalau kita tidak ikuti, maka kita itu akan menjadi summa rodadnahu asfala safilin. Ini pilihan Bapak-bapak. Hadir sekalian. Pilihannya adalah silahkan mau tetap mulia atau mau jeblos. Kita yang memilih dan kita yang akan melakukannya. Illal ladzina amanu. Nah, ini kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan orang-orang yang beramal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, dan mereka akan mendapatkan balasan yang terbaik, mendapatkan pahala yang terus-menerus tiada putus-putusnya bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saya kira Bapak-bapak, saya lebih condong untuk kita pahami dulu, ya, bahwa kejadian kita itu adalah dari mulia, kemudian kita pilih yang mana, pilih apa kanan, kemudian kita menentukan, kita melaksanakan, ya, mau mulia tetap atau tadi menjeblos
kepada dasar sehina-hinanya. neraka, ya silakan, itu pilihan kita. Jadi sekalian, ada kiat-kiat, Bapak mau ya saya pernah duduk. Ada 5 kiat menghadapi gonjang-ganjingnya dunia ini. Ini saya kira sebagai oleh-oleh penting dari sektor ini nanti bulan depan. Ya, di samping tadi pertama, ya, di samping dari Pak Mamat tadi, kemudian saya pertama tadi, ya, Saudara Tatin, kemudian sekarang ada 5 kiat menghadapi gonjang-ganjingnya ya kehidupan dunia ini. Ya. Kalau disebutkan itu di sana ada namanya istilah ini berpirau. Ya, kalau lihat di kamus besar bahasa Indonesia, berpirau dalam kehidupan. Jadi gonjang-ganjingnya kehidupan, ya, belok kanan, belok kiri, naik atas bawah dan sebagainya, bermacam lika-liku yang ada, tetapi kita punya pegangan 5 kiat. Yang pertama adalah kiatnya harus paham arah hidup kita, yang harus paham. Nah, ini mohon dia rasakan betul oleh kita semua yang hadir di sini, sehingga Tadabbur Alam 2 ini juga kita membawa oleh yang meningkat. Sadar bahwa kita ini adalah hidup di dunia yang sifatnya sementara. Itu dulu. Jadi kita perlu saling mengingatkan. Makanya ada hadis itu, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat mati. Itu Rasulullah bersabda begitu. Jadi orang yang cerdas itu bukan orang yang bisa bikin pesawat terbang ya, atau bisa menggali minyak di mana-mana gitu ya. Bukan, tapi orang yang banyak ingat mati. Artinya apa? Dia sadar bahwa dirinya sebentar lagi, tak kapan, tapi dalam waktu singkat. Percayalah, dalam waktu singkat kita akan selesai di dunia ini. Dari Salim ya, saya kira nggak sampai 100 tahun lagi. Pero ya, kita tinggal hitung jari Pak Mul, terutama yang udah sepuh-sepuh ini. Yang sepuh-sepuh di sini paling sepuh siapa ya? Saya baru 37. Pamul ya? Iya, Pamul. Karena apa? Walaupun sebut tapi awet muda. Ya. Jiwanya jiwa muda. Jiwa muda. Baru deh. Luar biasa. Karena selalu melihat genteng ini. Sudah kurangi gentengnya. Padahal dilihat genteng orang. Kalau nanti begitu baiknya. Orang. Genteng tetangga. Itu karena apa? Ada serian. Karena orang cinta itu memang gula Jawa rasa coklat. Begitulah ya. Pahit di Pamul. Ini kemudian mana ya? Baik. Sekarang dia kedua.
Mohon nanti saya akan berikan pertanyaan ya. Nanti yang hafal saya kasih hadiah saya. Yang kedua itu adalah bahwa jangan lupa kita selalu berpegang pada dua hal. Al-Quran dan hadis. Ya. Nah, ini ada pesan dari hadis Muslim ya. Tatu fikum amrini. Aku tinggalkan dua hal untukmu. Lam tadillu ma tamassaktum bima. Tidak akan tersesat kalian kalau berpegang dua hal tersebut. Selama-lamanya. Nanti. Tidak akan tersesat. Yaitu kitabullah wa sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitabullah Al-Quran dan hadis. Hadis kan sahih. Oh, bukan. Maaf. Iya. Kemudian yang ketiga ini menarik sekali. Makanya saya berbahagia banget ketemu di sini dengan orang-orang yang soleh dan soleha. Ini termasuk salah satu kiat, Pak. Bergaullah dengan orang-orang soleh dan soleha. Ini kiat menghadapi gonjang-ganjing kehidupan dunia yang nggak tahu gimana keadaannya. Bergaullah, carilah teman-teman, sahabat-sahabat yang soleh dan soleha. Kalau sudah dapat, pegang erat-erat. Seperti Pak Mul pegang ibu. Baru dia. Kiai, hari ini Pak Mul jadi maskotnya. Kamu itu Pak E, benar? Ada yang dua. Gara-gara kita Kiat keempat apa? Miliki jamaah yang kuat. Salah satunya MT5 ini. Jamaah yang kuat. Ini jalan masuk surga. Salah satunya ini melalui MT05. Menghadapi gonjang-ganjing dunia yang nggak karuan ini, maaf. Ini adalah MT05. Tempatnya orang soleh, insya Allah ada di MT05. Pemimpinnya hebat. Siapa dulu dong ketuanya? Siapa dulu? Genteknya kelihatan. Cerita soal RW05 ya. Iya. Jangan keras-keras, itu rahasia. Kasih aja. Kamu lagi. Berapa lama kita ini di tempat RW05 selalu dalam keadaan tersekat. Banyak banget. Maaf Pak, kita mau bangkit sedikit plus plus Iya. Allah kirim inilah kiriman dari Allah dijadikan sebagai RW05. Alhamdulillah. Lanjutkan. Teruskan. Tiga periode. Oke, satu lagi, ya. Jadi kiat yang kelima, kita harus bangga menjadi seorang muslim dan menjadi anggota MT05. Bangga Pak. Saya lihat di RW yang lain itu nggak ada seperti di RW05 kita Pak. Belum ada. Oh, RW, tingkat RW ada pengajian. Sudah berjalan berapa lama Pak Kiai? 3 tahun. Sudah 3 tahun berjalan.
dan Pak RW-nya tidak pernah hadir. Terima kasih. Tidak pernah tidak. Kecuali yang 2 kali ya Pak. Itu pun di luar Kota. Itu Majelis Taklim juga Pak di luar kota. Betul. Majelis Taklim juga itu. Baik. Saya mau izin itu dudukan juga. Iya, silakan Pak, bebas. Jadi harus sekalian. Satu lagi, Bos. Ini berita kedua, Pak. Ini umroh gratis kan ya? Gratis sekarang Pak RW, besok bayar. Baik, sekalian. Ini saya kira untuk yang kedua ini, tadabur ini, yang tidak ikut nyesal. Nyesal lah. Betul, alhamdulillah ini. Sahabat saya dari Pondokopi nih, ya, Majelis Taklim di mana di Kalibata, alhamdulillah rajin. Yang namanya Titin itu, ya. Dulu itu hampir jadi pacar saya itu. Bertemu sebelah tangan. Kalah saing Pak, kalah saing. Karena saya, ya sudah, terima saya. Aduh sekalian ya, terima kasih. Alhamdulillah. Ini makin malam ini makin seru ini. Belum lagi ini Pak Ustadz bahas surat An-Nisa. Pasalin ya. Pasalin nanti bahas ya. Tapi nanti ada waktu bahas, nanti dipisah aja. Jadi ibu sudah sana. Bapak-bapak sudah sini. Yang bapak-bapak nanti berkumpul dengan Kak Salim. Ibu-ibu dengan Kak Salim. Tidak bisa. Kan ada 2 versi, Pak. Yang dua-duanya itu menuju pada kebenaran. Ini yang harus dipahami. Tetap lagi? Nah, Ariel ya? baik. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan sebagai awal dari tujuan dan sebagai bekal inti-inti yang harus kita pegang nanti, yang kita pegang sampai dengan terus kita selesai di sini akan kita bawa pulang. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Bambang untuk melanjutkan, dan insya Allah ya, saya ingin menyampaikan sedikit ya bahwa Mikir lagi Pak. kenapa Mikir lagi. Habis ya? diamnya Oh iya. padahal Al-Quran menyatakan Ini habis, ini nggak bisa ya? 53 kali yang mengenai akal itu berkaitan dengan akal ya bisa kategori Oh. pilun ya afala tatadakkarun itu berulang-ulang sampai ada 5 kali disampaikan. Kenapa kita nggak bongkar itu? Kita bongkar nggak? Apa itu otak pikiran itu? Nah hari ini ya, bahwa sahabat saya ya Pak Bambang ini ya sudah lama bergaul saya dengan beliau dan kemana-mana kita sering berdua ya alhamdulillah ya memberikan pencerahan-pencerahan supaya otak itu betul-betul lebih termanfaatkan. Masa kita hanya 0,0001? Coba kita dan kita manfaatkan supaya bisa meningkat.
Ya paling tidak 0,5 gitu. Langsung digit keduanya terus sudah muncul. Atau kalau bisa 5 lah, Pak Bambang. Kita upayakan. Habibie itu 5. Ingat, Habibie yang 5 itu menyesal. Waktu saya ke Mesir, Pak Habibie pidato, saya ini kecewa, menyesal. Kenapa? Ternyata ilmu agama itu lebih penting daripada ilmu pesawat terbang. Rahasia. Rahasia. Ilmu pesawat terbang, ilmu apa? Sebagai orang Islam, saya merasa kecewa, saya merasa kehilangan. Setua ini saya baru menyadari. Ternyata nggak ada apa-apanya dunia ini, nggak ada apa-apanya. Ilmu agama itu. Nah ini selaras semuanya. Ya, apa yang sampai Pak Bambang ini selaras. Kajian-kajiannya apa semuanya sudah saya koleksi semuanya. Semua selaras dan perlu kita buka. Dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan berbagai latihan-latihan. Ya, jika ada yang berkenan, yuk kita lanjutkan dengan cara membaca cepat. Ya. Ya. Tadi Pak Bambang katakan, kayaknya nggak mungkin itu. Ya, 2 lembar dalam waktu 2 detik. Ya. Tapi ternyata. Ya. Begini aja udah masuk semua. Kenapa? Bukan otak kiri yang dipakai. Tapi memang kita masukkan sesuatu ya, dengan cara dan ilmunya sendiri. Masuk. Nah ini bagian dari yuk kita buka ya. Rupanya ada ilmu yang perlu kita gali ya. Di samping kita ya belajar sholat, belajar wudhu, belajar puasa sebagainya. Tapi ada hal-hal yang perlu kita gali ya, insya Allah. Oke, terima kasih. Coba tepuk tangan dulu. Pak, buka dulu dengan Arat 13 ayat 11. Ya. Buka dulu dengan Arat 13 ayat 11. Ayat 11. Nah ini yang coba turunnya mana? Ada. Oh ini Pak RW. Pak RW ini cepat selamat. Arat 13 ayat 11. 13. Ayat 11. Ada apa Bang? Tahu dibaca Bang? Ya. Sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala mawaddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Artinya baginya manusia ada malaikat-malaikat yang menyertainya serta bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Tentang dulu untuk kamu. Hadirin sekalian, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Ini saya ambil intinya Pak. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang, suatu kaum ya, illa bi anfusihim, kecuali dengan korban dirinya. Jadi ada kemauan. Di sini makanya kita paham bahwa oh iya, bukan berarti Allah yang semuanya menentukan apa semuanya. Tidak ada pilihan, ada silakan. Ya. Nah, tapi betul juga dalam ayat tadi Ya. bahwa segala sesuatu yang sudah ditentukan itu tetaplah Allah yang akan memiliki kekuasaan dan kewenangannya. Ya. Allah yang akan menentukannya. Jadi kita kembalikan Pak,
segala sesuatunya kembali kepada Allah. Iya. Dengan tetap kita berusaha agar selalu berbuat baik, Baik. berbuat soleh dan solehah. Jadi itu Ya. intinya ya. Ya. Around ayat 11. Terima kasih. Ya.